Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya, tiba saatnya teman-teman sekarang untuk gua nganterin si Nuvo Lele ini ke kampung halaman gua di Bandung. Jadi sekarang gua mau solo riding lagi Jakarta Bandung pakai motor lagi ya untuk nganterin si Nuvo ini ke kampung halaman gua. Nah, ini sekarang gua mau berangkat. Ya di sini memang gua agak kesiangan teman-teman ya. Ini gua mau berangkat jam 7 lewat atau sekitar setengah 8-an kurang lah ya. Ya tadi karena gua harus packing dulu barang-barang yang pengen gue bawa ya, salah satunya kan kemarin juga gue udah sharing di video sebelumnya kalau sekalian pulang itu gue juga pengen sekalian bawa ikan mas koki. Nah ini yang bikin gue agak lama tadi packing ikan mas koki dulu. Sebelum berangkat pastikan cek dulu bagian angin depan belakang, terus surat-surat juga udah lengkap ya, SIM, STNK semuanya oke. Tinggal lanjut untuk mulai perjalanan. Oke teman-teman, di sini gue udah mulai berangkat ya. Ini kan gue tinggal di daerah Rawasari ya, dekat Green Pramuka Square. Dari sini gue ngambil arah ke Pramuka Sari karena perjalanan gue itu mau ambil jalur yang arah ke Jonggol atau Cikalong ya. Untuk perjalanan Bandung Jakarta itu atau Jakarta Bandung gue sebaliknya. Kalau pakai motor itu gue lewatnya jalur Jonggol. Nah sebenarnya untuk perjalanan jalur tempuh ini udah gue buat juga di konten sebelumnya. Untuk yang sekarang mungkin nanti lebih gue persingkat lagi aja karena sama aja jalur yang gue ambil seperti di video yang udah pernah gue upload juga. Nah di sini mungkin ini gue untuk patokan berangkat tadi ya, untuk hitung nanti komparasi konsumsi BBM sama jarak tempuhnya. Ini odometer saat gue berangkat tadi ada di angka 153, untuk ampere bensin ada di sisa seperempatnya. FYI juga teman-teman, ini motor udah gue kasih nama sama halnya kayak si Xeon GT gue. Ini kan gue kasih nama si Iteng karena motornya warnanya hitam. Nah yang ini gue kasih nama si Neng, N-nya 2 yang artinya Nuvo Koneng ya, nyesuaiin juga warnanya karena warna motor ini kuning ya. Makanya si Neng itu artinya Nuvo Koneng. Oke sekarang lanjut lagi teman-teman ya untuk perjalanannya. Ini di sini gue ngambil jalur ke Kalimalang, dari Kalimalang mentok sampai MM Bekasi, terus ke kanan ke arah Pondok Gede ya lewat flyover, lurus terus arah Narogong. Nah di Narogong ini teman-teman ya, tadi kan sisa ampere bensin gue sisa seperempat, udah mulai kehabisan motor gue bensinnya, jadi gue harus ngisi di sini di Narogong. Di sini gue isi full tank dan untuk isinya gue pakai pertalit aja ya, karena gue nyesuaiin kompresi motor ini juga. Soalnya motor ini tuh masih standar ting-ting ya, untuk mesinnya itu belum ada oprekan segala macem ya, jadi nggak di aneh-aneh mesinnya. Makanya gue nyesuaiin kompresinya aja, cukup pakai pertalit aja, gue nggak pakai pertamax ya. Di sini gue isi full tank dapatnya 46.000 sekian atau 4,6 liter untuk kapasitas bensin yang masuknya ya. Dan untuk angka odometer tadi ada di angka 187 ya. Jadi jarak yang udah gue tempuh ini kurang lebih sekitar 30 kiloan. Nah perjalanan dilanjutin lagi teman-teman ya. Dari sini setelah ngisi bensin ya, lurus terus dari arah Narogong ke arah Cilengsi. Dari Cilengsi ambil ke arah Cariu, Cariu kemudian Jonggol. Kebalik ya, Jonggol dulu baru kemudian Cariu, dari Cariu Cikalong nanti keluar di Ciranjang arah ke Padalarang. Nah di Padalarang ini gue baru istirahat, bukan di Padalarangnya sih, gue istirahat di daerah Cianjur di Cincau Raja Mandala. Gue istirahat di situ, ini istirahat pertama ya. Kalau tadi kan gue yang pertama itu ya bukan istirahat, cuma isi bensin doang ya. Setelah isi bensin gue lanjut lagi. Nah kalau di sini gue bener-bener istirahat. Di sini gue ngecek si Nuvo untuk kondisinya masih aman terkendali ya. Untuk jaraknya ini ada di kilometer 290-an. Dengan sisa bensin masih ada di setengahnya lebih. Ini kurang lebih masih ada 3/4-nya lah ya.
ikan-ikan gue juga nih, ikan-ikan yang gue bawa gue cek juga. Ini untuk yang pertama nih ada si red white ya, gue satuin sama Brasmoot ya, masih aman juga. Terus satu lagi plastik yang kedua ini red white, yang satu lagi gue satuin dengan Pocky Brotail yang warna putih ya. Untuk ikan manfishnya kemarin nggak jadi dibawa ya, karena gue pikir manfish itu nanti gue beli aja deh setelah nanti gue di kampung ya, di toko akuarium di daerah rumah gue. Nah di sini teman-teman gue istirahat dulu ya, santai-santai dulu, ngopi dulu, sebat dulu ya kan. Nah, setelah dirasa cukup melek, cukup kuat energi lagi, baru lanjut lagi perjalanan ya. Ini udah tinggal kurang lebih setengah perjalanan lagi lah menuju tujuan. Masih cukup lumayan lama. Dan teman-teman ya, ini gue udah sampai di daerah Padalarang. Dari sini gue gas terus, yang ngikutin jalur aja sampai nanti ini keluarnya itu di daerah Cimahi. Terus Cimahi nanti lurus terus lagi sampai keluar di Bandung kota. Nah ini langsung aja ya teman-teman, gue persingkat lagi di sini. Ini gue udah sampai di Bandung kota, udah di daerah Terminal Lewi Panjang. Ini harusnya gue ke flyover tadi tuh ya, naik flyover, cuman karena gue mau beli oleh-oleh, jadi gue nggak lewat flyover, gue lewat bawahnya. Nah di sini gue mampir dulu ke tempat beli oleh-oleh. Setelah bayar semuanya beres, lanjut lagi, gas lagi teman-teman. Di sini gue lanjutin lagi perjalanan. Nah di sini gue lanjut lagi ngambil arah ke Buah Batu. Sebenarnya gue dari lampu merah Muhammad Toha itu bisa ke kanan, karena rumah gue kan daerah Ciparai, itu bisa lewat Bale Endah. Dari lampu merah Muhammad Toha tadi ke kanan, cuman gue ngerasa kalau lewat situ tuh kayak agak lebih muter, dan jam-jam segini itu jam-jamnya anak pulang sekolah, terus juga jam kantoran pada istirahat, jadi biasanya lebih macet. Makanya gue suka ngambil arah lurus Buah Batu, terus dari Buah Batu ke kanan ke arah Ciwastra. Nah dari Ciwastra itu nanti lurus ngambil arah Sapan nanti keluar Ciparai, nah baru Ciparai ambil ke arah Pacet. Ya di sini ini teman-teman, gue udah sampai di daerah Ciwastra. Nah di sini si Nuvo ini mulai kehabisan bensin lagi. Alhasil gue isi lagi di sini bensinnya, dan gue isi full tank lagi teman-teman. Dan jarak yang udah gue tempuh ini saat gue ngisi di Ciwastra ini 351 kilo. Di sini gue isi 4,7 liter ya, atau ngabisin 47.000. Ya, ini cukup lumayan ekstrim sih ya. Gue ngisi di sini hampir kering nih tangki bensin. Kalau gue lewatin satu pom bensin ini udah pasti gue dorong nih motor. Karena kapasitas si Nuvo ini tangkinya kan 4,8. Gue ngisi 4,7. Ya udah hampir kering ya. Udah tinggal mungkin beberapa tetes. Untungnya masih keburu. Ya dan ini gue udah sampai di daerah yang kiri kanannya ini persawahan. Terus di depan udah kelihatan gunung menjulang tinggi. Jadi gue udah nggak ngeliat gedung-gedung lagi yang menjulang tinggi, tapi sekarang lebih ke pemandangan yang alami. Ya ini gue udah di daerah Sapan. Kalau udah masuk daerah sini tuh ke tempat tujuan udah semakin dekat. Ya jaraknya kurang lebih tinggal 10 kilometeran lagi. Nah, di sini perasaan gue makin dak-dik-dukser. Karena ya gue pengen buru-buru sampai, ya udah kangen banget sama Buah Hati. Gue udah cukup lumayan lama di Jakarta, hampir 2 bulan, baru ada kesempatan lagi pulang sekarang. Ya pasti teman-teman juga ngerasain ya, terutama yang baru jadi seorang ayah, yang biasa jauh dari keluarga. Kalau ada kesempatan pulang kampung itu pasti yang paling dikangenin itu ya anak. Dan akhirnya gue sampai juga di sini di tempat tujuan dengan jarak yang gue tempuh ya di odometer di angka 377 km. Jadi jarak dari rumah tadi berangkat ya dari Rawasari sampai ke kampung halaman gue ini 220 kilometeran. Dan gue sampai di sini jam 3 kurang
atau setengah 3 lewat. Ya hampir 8 jam gue perjalanan. Ya memang karena gue bawanya juga nggak terlalu buru-buru. Tadi santai aja nikmatin solo reading gue bersama si Neng. Nggak ada kebut-kebutan. Ya, gue pelan-pelan. Yang penting selamat sampai tujuan. Ya langsung aja di sini gue cek piaraan-piaraan gue. Untuk si Ryukin ya ini ternyata dia lemas ya mungkin karena kelamaan ya di jalan. Sedangkan tadi gue pakai oksigennya itu cuman aerator dari rumah itu. Tapi masih keburu sih ini ya nggak terlalu parah. Lemas sebentar doang. Langsung aja di sini gue aklimasi dulu sekitar 15 menitan. Setelah itu baru gue keluarin dari plastiknya dan gue simpen dulu di sini di akuarium kecil ini untuk dikarantina. Nunggu pada segar dulu. Nanti kalau udah segar ya kira-kira udah siap masuk ke tank utama baru gue pindahin. Ya perjalanan yang cukup melelahkan teman-teman dari Jakarta ke Bandung hampir 8 jam, tapi capeknya itu terbayar ya setelah gue jumpa sama si kecil yang udah gue kangenin banget ini. Apalagi kan ini juga di usia pertumbuhannya ini udah 8 bulan. Sekarang itu lagi lucu-lucunya, lagi banyak tingkah. Kalau orang sini bilang mah apa ya, loba lelewa gitu ya. Loba lelewa tuh jadi ya banyak tingkah gitu. Jadi suka dibecandain, dia punya ekspresi sendiri gitu ya, terus udah bisa disuruh-suruh ini suruh itu gitu ya. Nah, kayak salah satunya tuh dia punya ekspresi ganteng kayak gini tuh. Iya kasepna kumaha. Oh gitu kasepna nya. Nah jadi itu ya sedikit gua berbagi kebahagiaan saat gua jumpa sama si kecil. Nah, dan balik lagi sekarang ke ikan-ikan ini setelah sehari di karantina, sehari semalam, ya ternyata udah cukup ini karantinanya, ikan-ikannya udah pada seger-seger. Langsung aja di sini gue pindahin ke tank utama. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya nggak ada yang stres, ikan-ikannya bisa adaptasi di rumahnya yang baru sekarang. Oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.